Nah ini teman-teman bermacam-macam ya, sekarang ini sudah ada kemajuan ya dari lampu LED abal-abal ya. Ini beberapa perubahan ya, seiring perkembangan zaman teman-teman. Lampu LED murahan ini juga bisa mengelabui kita ya. Akan saya jelaskan ya teman-teman ya, setiap ini lampu LED abal-abal yang mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu simak terus ya videonya ini sampai selesai. Yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa kembali. Teman-teman, di sini saya cuma menerangkan saja teman-teman ya. Mungkin nanti bisa membantu teman-teman ya saat melakukan pembelian lampu baru ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sekarang ya banyak sekali lampu LED ya abal-abal yang sudah beredar untuk mengelabui konsumennya teman-teman ya. Nah, pada awalnya teman-teman, lampu LED abal-abal yang beredar, yang sering beredar ya pada zaman dahulu kala ya, ini modelnya seperti ini teman-teman. Jadi sangat kelihatan sekali perbedaannya ya dengan lampu yang beredar di pasaran yang berkualitas teman-teman ya. Misalnya lampu yang berkualitas seperti ini ya teman-teman ya, modelnya ya. Atau modelnya seperti ini ya, yang biasa ya, yang berkualitas ya. Nah, untuk yang dahulu teman-teman, ini biasanya ini ya menggunakan chiplet 3 volt ya. Ini sama-sama menggunakan ini kapasitor. Terus untuk PCB-nya ini ya teman-teman, papan LED-nya ini menggunakan PCB fiber ya. Ini yang model lama ya teman-teman. Jadi lampu LED murahan yang model lama ini adalah bentuknya seperti ini menggunakan kapasitor. Nah di sini lampu ini memang tidak terlalu terang ya cahayanya, walaupun wattnya besar teman-teman ya, tertulis wattnya besar di casingnya, tapi kalau kita ukur menggunakan wattmeter ini tidak jauh dari kata realnya teman-teman, jauh dari wattnya teman-teman ya, watt realnya maksudnya ya. Jadi untuk yang seperti ini gampang sekali mati teman-teman. Kalau tidak mati biasanya elkonya juga meleduk ya, yang kadang membuat tutupnya saja bisa mencolok ya teman-teman. Kalau seperti ini terus seiring perkembangan zaman teman-teman ya, ini ya tadi yang dahulu ini biasanya bisa kita lihat ini ya, dari chipletnya ini biasanya menggunakan chiplet tegangan 3 volt ya, bentuknya seperti ini 5630 untuk tipenya, untuk LED-nya teman-teman ya. Tapi ini sudah berkembang ya, ini sudah menggunakan LED 2835, ini menggunakan chiplet 6 volt, hanya saja drivernya ini masih sama, tetap menggunakan kapasitor dan kawan-kawannya teman-teman ya. Jadi ini sudah ada perkembangan ya. Tapi untuk lampu seperti ini teman-teman ya, lampu seperti ini juga sama saja nggak bakal awet ya, karena di sini untuk penggantian LED-nya ini juga sudah ada kenaikan ya dari 3 volt menjadi 6 volt. Tapi untuk lampu seperti ini ya, ini gampang sekali PCB-nya gampang sekali gosong teman-teman ya. Ini karena LED-nya menggunakan tegangan 6 volt yang mengakibatkan cepat panas ya, karena ini tidak ada pendingin tambahannya teman-teman, hanya mengandalkan ini PCB fibernya saja. Jadi LED-nya PCB-nya ini gampang sekali gosong ya, karena kena panas teman-teman ya. Ini jadi sudah ada perubahannya teman-teman ya. Ini perubahan yang kedua dari ini ya, dari yang 3 volt ini sudah menjadi chipletnya 6 volt dengan jenis tipe chipletnya ya 2835. Nah ini sudah ada perbedaan teman-teman ya untuk chipletnya, hanya saja untuk drivernya masih sama ya, sistemnya masih sama menggunakan kapasitor. Nah terus ini semakin berkembang lagi teman-teman, ini sudah menggunakan ini ya pendingin seperti ini ya, karena mungkin dirasa ini sudah gosong teman-teman ya, gosong karena kepanasan, akhirnya ini ya yang membuat ini sudah menggunakan pendingin tembaga seperti ini ya. Nah seperti ini
Nah, contohnya ya, ini kadang ada yang menggunakan elko, ada yang tidak ya. Ini sudah berkembang sampai saat ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya kadang dikemas seperti ini teman-teman ya, yang membuat konsumen kadang tertipu teman-teman ya. Ini saya buka. Nah, ini ya, ini tapi tidak menggunakan elko ya, tidak menggunakan elko, hanya sebuah dioda IC dan resistor saja teman-teman ya. Tapi kalau ini ada elko-nya ya teman-teman, tapi sebenarnya ini adalah sama teman-teman ya. Nah, di sini yang model seperti ini ya teman-teman, yang kita karena kita beli nggak tahu dalamnya ya, kadang ini yang membuat kita tertipu ya. Karena di sini ya, walaupun di sini tulisannya 12 watt, ini juga nggak sampai di 12 watt teman-teman. Dan ini perbedaannya lagi teman-teman, kalau ini memang ada yang menggunakan 6 volt teman-teman. Ini ya, ini 6 volt untuk cipletnya, tapi kebanyakan ya yang modelnya seperti ini, kebanyakan ini menggunakan ciplet di atas 12 volt, bisa sampai 18, bahkan 24 ada ya teman-teman ya. Jadi untuk perkembangan teman-teman ya, dari lampu LED abal-abal seperti ini sudah maju sekali teman-teman ya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk membeli ya teman-teman, jangan sampai kita tertipu seperti ini ya. Lampu LED yang mudah seperti ini ya, walaupun kita dibungkus seperti ini ya, ini ya, ini kita kan nggak tahu, karena ya lampu yang berkualitas ya, berkualitas itu juga casingnya juga seperti ini teman-teman ya. Beda kalau yang model seperti ini ya, kita bisa membedakan ya. Tapi kalau sudah seperti ini, kita akan sulit sekali membedakannya ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, untuk kerusakan lampu seperti ini biasanya nyalanya redup teman-teman ya. Kerusakan kebanyakan selain cipletnya mati, ini lampu menjadi redup sekali teman-teman. Ini kerusakannya ini disebabkan karena IC-nya kadang sudah lemah teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, perkembangan dari lampu abal-abal dari zaman dulu sampai zaman sekarang teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini ya penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah nonton video ini, kita ketemu kembali di video berikutnya.